Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok dari kelas C akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar UAS kami, yaitu dengan pengimplementasian MySQL atau pada MongoDB dan juga Hadoop. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Reja Muhammad Rahman, lalu Fahri Akmabudiana, Haris Setiaji, Haris Fikri Padilah, dan juga Triana Alfarji Suryaman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada proses pengerjaannya. Yang pertama ada instalasi MongoDB yang akan dipaparkan oleh Triana Alfarji. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan cara instalasi MongoDB ini. Nah, eh, perlu disiapkan dulu untuk eh, ininya apa MongoDB sama MongoSH-nya. Nah, untuk cara mendownloadnya kita eh, kunjungi websitenya itu MongoDB. Nah, kita pertama download dulu untuk MongoDB-nya. Di sini kita select package. Nah, kita pilih ininya MSA ya, kita download. Nah, selanjutnya untuk MongoDB shell-nya kita download juga untuk package-nya zip. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Kita langsung saja untuk menginstal MongoDB. Kita klik file exe ini. Nah, terus kita next. Di sini ada accept the term in the license agreement ya. Kita checklist, lalu next. Di sini ada setup tipe. Di sini saya menggunakan complete saja. Nah, di sini kalian bisa milih run service lokal on domain server, domain user. Kalian bisa mengganti-gantinya dan di sini saya default aja. Untuk data directory juga default ya. Kita langsung next. Setelah itu checklist juga ini pastikan checklist karena ini untuk GUI MongoDB-nya. Nah, kita next. Nah, kita install. Tunggu instalasi ini sampai selesai. Nah, setelah muncul instalasi selesai, kita klik finish dan MongoDB Kompasnya juga akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita instalasi Mongo SA-nya. Nah, di sini kita klik kanan, kita open bentar. Setelah itu kita ekstrak to, pilih di mana lokasi yang akan kamu jadikan tempat untuk ekstraksinya. Saya di sini saja. Nah, kita klik OK, tunggu sampai ekstraksi selesai. Nah, setelah selesai, kita buka bin. Nah, ini sudah selesai. Kita selanjutnya untuk setting environment-nya. Kita search di sini edit the system environment variable. Kita open. Di sini kita pilih yang environment variable. Nah, kita masukkan ke dalam page ini. Nah, di sini kita klik new. Nah, untuk isinya itu color ini kita pencet di sini, terus kita copy untuk kita masukkan ke sini. Kita klik OK. Oke. Nah, di sini untuk instalasinya sudah selesai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Triana yang telah memaparkan materi instalasi. Selanjutnya, pemaparan aplikasi implementasinya akan disampaikan oleh Haris Fikri Padilah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin share screen terlebih. Jadi di sini pertama kita buka Mongo Compass-nya terlebih.
Karena di sini saya telah membuat koneksi sebelumnya, kita bisa pilih connect terhadap PDT. Di sini masih default, dan setelah itu kita buka menguasai dan membuka channel. Untuk membuka sel, kita cukup ketikkan komen mongos, sel akan terkoneksi. Nah, di sini sudah terkoneksi. Di sini kami akan mencoba melakukan operasi CRUD. Yang pertama di sini kita akan membuat database. Di sini database-nya masih default. Default itu terdiri dari admin, config, dan lokal. Di sini kami akan mencoba membuat database zakat. Untuk melakukannya kita perlu melakukan komen terus zakat. Maka kita akan dialihkan ke database zakat. Namun ini masih belum akan tampil karena database ini masih belum memiliki collection. Jadi collection ini mirip dengan tabel yang ada pada SQL, namun collection ini bentuknya bukan tabel tapi lebih mirip ke file JSON. Untuk membuat collection, kita bisa menggunakan command db read collection dan nama collection. Di sini nama collectionnya Muzaki. Dan sudah berhasil. Kita lihat bahwa database zakat telah muncul karena kita telah membuat collection. Selain membuat satu collection, kita juga bisa membuat beberapa collection kita juga bisa membuat beberapa collection sekaligus dengan memuat nama collection ke dalam sebuah variabel. Di sini misalnya kami akan membuat beberapa collection sekaligus, yaitu terdiri dari user, bayar zakat, kategori mustahik, mustahik lainnya, dan mustahik warga. Kita enter saja. Dan kita aplikasikan fungsi ini menggunakan fungsi for each. Jadi fungsi ini akan mengambil collection name yang ada di variabel collection list dan akan melakukan db create collection pada data-data yang ada pada array di atas. Dapat dilihat telah berhasil dibuat. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan show collection. Dan collection yang tadi dibuat telah muncul semuanya. Kita juga bisa melihatnya pada kompas setelah berhasil. Selain menggunakan Mongosel, kita juga bisa menggunakan kompas secara manual untuk membuat collection. Di sini kita hanya perlu memasukkan nama collectionnya, misalnya tes1, dan kita create collection. Maka collectionnya akan muncul secara langsung. Setelah membuat collection, kita akan coba memasukkan data ke collectionnya lebih dahulu. Misalnya di sini kita akan memasukkan satu data, tabel Muzaki. Kita hanya perlu menggunakan fungsi insert1. Di sini kita akan memasukkan data ID Muzaki 1, nama Muzaki Ford, jumlah tanggungannya 5, dan keterangannya warga tetap. Sudah page, berarti sudah berhasil. Jadi kita memasukkannya pada Muzaki, dan dapat dilihat kita telah berhasil memasukkan data kepada collection. Untuk melihat pada sel, kita bisa menggunakan fungsi count untuk menghitung data yang ada pada collection. Di sini ada satu. Untuk melihat datanya secara langsung, kita bisa menggunakan fungsi find, dan datanya akan tampil. Selain memasukkan satu data, kita juga bisa memasukkan beberapa data sekaligus. Misalnya di sini kita akan memasukkan data user, terdiri dari nama-nama kelompok kami, dan kita berhasil masukkan banyak data sekaligus.
Kita lihat pada user dan data telah berhasil dibuat. Kita lihat pada sel, datanya ada 5. Kita bisa menggunakan fungsi find. Data yang sebelumnya dimasukkan telah berhasil muncul. Selain memasukkannya melalui sel, kita juga bisa memasukkannya secara manual pada pas. Kita hanya perlu menambahkan data, insert dokumen. Agar lebih mudah, kita mengisi blok di sini. Kita hanya perlu menambahkan data melalui add field. Misalnya di sini, kita insertkan secara langsung, dan data telah berhasil masuk. Untuk memasukkan beberapa data sekaligus, kita juga bisa memasukkannya melalui data pada CSV. Kita memilih import JSON or CSV file, dan cari CSV file itu yang akan misalnya di sini CSV dari bayar zakat. Kita bisa exclude juga data yang tidak dibutuhkan, misalnya di sini ID. Karena pada sudah disediakan ID secara otomatis. Kita exclude dan import. Maka data telah berhasil ditampilkan. Jadi sejauh ini kita telah berhasil melakukan operasi read dan read, mana kita membuat database, collection, dan membuat data pada collection. Dan kita juga bisa membaca data yang kita buat pada Momo Kompas. Setelah itu kita akan mencoba mengupdate data. Misalnya di sini kita akan mengupdate data user. Di sini kita akan mengambil data dari Haris Fikri Fadila dan mengubahnya menjadi namanya menjadi Haris dan NPM-nya menjadi 21006008. Kita klik enter dan kita telah berhasil dipastikannya bisa melihat pada user. Di sini Haris Fikri Fadila telah berhasil diubah menjadi Haris saja. Selain pada sel, kita juga bisa mengubahnya melalui Kompas dengan mengklik icon saja dan lakukan update. Data telah berhasil update kembali. Lalu yang terakhir, kita akan mencoba operasi delete. Sini misalnya kita akan delete user dengan nama Haris Fikri Fadila. Dan di sini sudah bernilai true. Kita lihat user. Ini masih ada karena sepertinya ada kesalahan di sini. Harus ini. Dan data Haris Fikri Fadila telah berhasil dihapus. Kita juga bisa melakukan penghapusan secara manual dengan mengklik icon tong sampah. Kita klik delete saja dan operasi delete telah berhasil.
Kita juga bisa menghapus collection menggunakan fungsi drop. Misalnya di sini collection user. Lalu, maka collection user akan menghilang pada database. Lalu yang terakhir kita akan mencoba menghapus database. Dan database zakat telah berhasil dihapus. Maka database zakat akan menghilang. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haris yang telah memaparkan demo aplikasinya. Selanjutnya akan ada pemaparan instalasi Hadoop yang akan disampaikan oleh Haris Setiaji. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai instalasi Hadoop. Sebelum melakukan penginstalan Hadoop, kita harus kita harus terlebih dahulu melakukan download pada JDK atau Java Development Kit. Untuk link downloadnya yaitu dapat dilihat pada atas yaitu di oracle.com/java. Untuk versi JDK yang digunakan yaitu menggunakan versi Windows Installer JDK 8U321. Di sini saya sudah mendownloadnya. Setelah download, kita lakukan proses instalasi. Nah, di sini kita bisa langsung klik next saja. Nah, di sini kita bisa pilih development tool, lalu untuk direktorinya kita pilih default saja, lalu klik next. Kita tunggu proses instalasinya. Di sini tidak ada yang diubah, lalu kita klik next. Nah, proses instalasi di sini telah selesai, kita bisa klik tombol close. Selanjutnya yaitu kita melakukan setting pada environment variabel. Kita bisa ketikkan environment di sini, lalu pilih environment variabel. Nah, di sini kita akan membuat sistem variabel yang baru, yaitu dengan nama variabel Java underscore home dengan variabel value yaitu direktori di mana kita menginstal Java tersebut. Tadi kita menginstalnya pada direktori C, pada program file, lalu pada folder Java, dan pada folder JDK. Nah, di sini kita bisa copy untuk foldernya, lalu pastekan pada variabel value. Lalu klik OK. Setelah itu, kita lakukan konfigurasi pada variabel path juga. Dengan menambahkan path dari instalasi JDK-nya tersebut pada variabel bin. Kita kopikan, klik new lalu pastekan. Kita klik OK. Nah, untuk memeriksa apakah Java telah terinstall dengan benar, kita dapat memeriksanya pada cmd dengan memasukkan perintah Java strip version. Nah, jika tampilan keluar seperti tersebut, maka Java telah terinstall pada perangkat laptop Anda. Selanjutnya yaitu melakukan instalasi Hadoop. Untuk link download instalasi Hadoop dapat di-download pada website apache.org. Di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, di sini kita open menggunakan WinRAR. Lalu kita akan ekstrak pada direktori C.
Nah, setelah proses ekstraksi selesai, akan terdapat file bernama Hadoop 3.2.0. Di sini kita akan rename file Hadoop tersebut menjadi Hadoop saja. Setelah di rename kita buka, kemudian kita akan melakukan edit pada beberapa file, yaitu yang pertama file coresite.xml, lalu file Hadoop strip env, kemudian file hdfs site.xml, lalu file mapred-site.xml, dan file yarn-site.xml. Kita open menggunakan Notepad. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit konfigurasi, yaitu dengan meng-copy paste perintah berikut. Perintah tersebut akan dikopikan pada file coresite. Kita save lalu bisa di close. Selanjutnya yaitu pada file mapred-site. Kemudian pada file yarn-site. Lalu pada file hdfs site. Nah, untuk file Hadoop strip env, di sini kita akan mengganti set Java Home menjadi path dari direktori instalasi aplikasi Java. Untuk path-nya tersebut yaitu lalu kita tambahkan tanda kutip, lalu kita save. Nah, setelah melakukan konfigurasi pada kelima file tersebut, kita akan menambahkan folder baru pada folder Hadoop, yaitu bernama folder data yang dimana folder tersebut terdapat folder data node, dan folder name node. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting pada environment variable Hadoop, yaitu dengan pilih environment variable. Nah, di sini kita akan menambahkan variabel baru yaitu Hadoop Home. Dengan variabel value-nya yaitu direktori Hadoop bin. Maaf, direktori Hadoop saja. Kita kopikan, lalu kita paste. Selanjutnya kita akan melakukan edit pada variabel path dengan menambahkan direktori dari Hadoop bin dan juga Hadoop sbin. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu melakukan download WinUtils Hadoop sesuai dengan versi Hadoop yang telah diinstal. Untuk mendownloadnya kita dapat di-download pada website GitHub. Di sini saya telah mendownloadnya. Kita buka dengan WinRAR. Lalu kita cari versi Hadoop yang sesuai dengan versi Hadoop yang telah diinstal. Di sini saya menggunakan versi 3.2.0. Nah, lalu di sini kita copy semua file tersebut.
lalu kita pastekan pada folder bin. Nah, setelah file tersebut dipaste, kita dapat mengecek apakah Hadoop telah terinstall dengan benar pada CMD dengan memasukkan perintah Hadoop version. Nah, di sini bisa terlihat bahwa Hadoop telah terinstall pada perangkat PC. Mungkin sekian penjelasan instalasi Hadoop yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hari yang telah menjelaskan instalasi Hadoop. Selanjutnya ada pemaparan demo aplikasi Hadoop yang akan disampaikan oleh Rija Muhammad Rahman. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan demo dari Hadoop. Nah, setelah tadi kita berhasil menginstal Hadoop, kita juga harus cek agar lebih pasti ya, kalau Hadoop itu sudah terinstall dengan baik dan benar. Dengan cara membuka localhost 8088 dan localhost 9870. Untuk pertama, kita lakukan HDFS name node format terlebih dahulu pada Hadoop. Nah, hal ini dilakukan untuk menginisialisasi atau memformat metadata pada Hadoop HDFS name node. Nah, lalu setelah setelah itu kita bisa mulai dengan layanan yang ada mulai dari name node, data node, resource manager, dan node manager. Untuk memulai semua layanan secara langsung, kita bisa gunakan command prompt start all.cmd. Nah, jika semua layanan sudah berhasil dijalankan, maka selanjutnya kita bisa coba buka ke localhost 8088. Nah, sudah bisa. Lalu localhost 9870. Nah, ini juga sudah bisa ya. Nah, di sini merupakan antarmuka website untuk resource manager di Hadoop. Sedangkan localhost 9870 merupakan antarmuka untuk node yang berfungsi untuk menampilkan informasi struktur file dan status blok di Hadoop Distributed File System atau HDFS. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat layanan yang sedang berjalan di sistem. Mencakup proses-proses terkait dengan aplikasi Java seperti resource manager, name node, data node, dan node manager dalam lingkungan Hadoop. Nah, selanjutnya ada word counting menggunakan Hadoop. Word counting di sini menggunakan Hadoop untuk mereproduce yang dilakukan untuk menghitung kata yang ada pada dokumen ataupun data. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan direktori terlebih dahulu ke direktori sbin pada Hadoop menggunakan command cd .c Hadoop sbin. Nah, setelah itu kita bisa memulai layanan dari DFS dan YAN menggunakan command prompt start DFS dan start YAN. Nah, kedua komen tersebut digunakan untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar untuk penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi telah diinisialisasi dan siap untuk digunakan. Nah, setelah layanan berhasil dijalankan, selanjutnya kita akan mencoba membuat direktori dalam sistem file Hadoop
distributed file system menggunakan command prompt hadoop fs mkdir /input_dir. Enter. Nah, untuk memastikan bahwa direktori telah dibuat dengan benar, kita bisa pergi ke localhost yang tadi, yaitu 9870. Nah, dan buka utility di browser directory. Nah, seperti yang dapat dilihat, kita telah berhasil membuat direktori input dir. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan word counting yang dimana untuk melakukan hal ini memerlukan data yang digunakan. Adapun data yang digunakan untuk percobaan word counting ini bentar. Nah, ini ya seperti ini datanya. Nah, selanjutnya untuk melakukan counting menggunakan MapReduce, sini kita bisa menggunakan perintah command yaitu hadoop jar lalu pet MapReduce.jar pet MapReduce nah, lalu word count ke directory yang akan di MapReduce, lalu ke directory baru untuk hasil dari MapReduce. Nah, dengan menggunakan jar file yang berisi program word count, hadoop akan mendistribusikan tugas ke berbagai node dalam cluster. Proses map pertama-tama memetakan setiap kata dalam dokumen input ke pasangan kata satu. Kemudian tugas reduce akan menggabungkan pasangan tersebut dan menghitung total kemunculan setiap kata. Hasil akhirnya disimpan pada directory output yang ditentukan. Yang di sini adalah output_dir. Nah, untuk memastikan bahwa data dari word counting telah berhasil masuk ke directory output_dir, kita bisa menggunakan command. Nah, di sini juga sudah masuk ya di browse directory. Kita bisa juga menggunakan command hadoop fs mincat /output_dir output_dir slash bintang. Nah, sini juga sudah masuk. Selain melihat melalui command prompt yang tadi juga sudah muncul ya di browse directory pada localhost 9870. Setelah tujuan dari word counting ini telah dicapai, kita bisa mematikan semua layanan hadoop yang berjalan di cluster. Ini termasuk menghentikan HDFS dan YARN, serta komponen-komponen terkait seperti name node, data node, resource manager, dan node manager. Nah, selama operasi ini, hadoop akan secara bertahap memberhentikan layanan dengan urutan yang ditentukan. Pertama, resource manager dan node manager akan dihentikan terlebih dahulu. Lalu mematikan manajemen sumber daya dan eksekusi tugas di cluster. Selanjutnya, proses name node dihentikan yang bertanggung jawab atas metadata file dan koordinasi penyimpanan data. Data node diberhentikan setelahnya, lalu mematikan penyimpanan fisik yang ada di node. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari Hadoop. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Reja yang telah memaparkan demo aplikasinya. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu kelompok kami telah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mengimplementasikan NoSQL dan Hadoop dengan dimulai dari instalasi MongoDB, lalu mengimplementasikan fungsi CRUD dan penginstalan Hadoop dengan implementasi aplikasinya yaitu word count. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.